Selamat petang, keluarga Dhamma TV. Jumpa lagi dengan saya dalam program acara Cahaya Kehidupan. Harapan kami, cahaya kehidupan mampu betul-betul memberi cahaya, memberi penerangan di dalam kehidupan ini. Kehidupan yang serba semrawut, kehidupan yang gegap gempita, kehidupan yang luar biasa ini. Ada senang, ada susah, ada suka, ada duka, ada siang dan ada malam. Kadang-kadang kita terpuruk pada suatu hal yang sangat buruk, dan kadang-kadang di situ kita butuh satu pencerahan. Tema kita yaitu tentang hal-hal sepele. Nah, di dalam hidup hal sepele itu selalu datang di dalam keseharian kita. Dan telah ada hadir para narasumber yang kompeten yang akan kita ajak mengupas tentang tema kita hal-hal sepele ini. Baik, kita sapa dahulu para narasumber. Yang pertama yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Iya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang kedua yaitu Romo Ustadz Indarwanto. Rahayu Romo. Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio. Biarpun beliau ini setiap hari berpuasa. Ini Jumat, ini bukan poso Senin Kemis ini, tetapi tetap juga hadir karena beliau juga appreciated kepada pemirsa Dhamma TV. Tema kita adalah hal-hal sepele, hal-hal kecil di dunia yang kadang-kadang disepelekan. Ini yang pertama saya kepada Yang Mulia Bante ini, Bante. Banyak orang menyepelekan hal-hal kecil, banyak orang menganggap hal kecil tidak perlu diperhatikan. Terutama misalnya ada orang, Bante, orang kecil, Allah dia kan cuma pemulung, atau dia hanya pekerjaannya rendahan saja. Sikap yang seperti ini diajarkan harus bagaimana, Bante? Ya, sesungguhnya kalau diperhatikan, banyak manusia itu jatuh karena masalah hal sepele. Iya, Bante. Maka dari itu hal yang sepele ini kalau kita saling mendukung, saling memperhatikan, saling bisa menyenangkan, yang sepele ini sangat-sangat membantu kita. Sebagai contohnya gampang, kita sering mengajak kepada umat kita, marilah mulai sekarang dan seterusnya kita bersama-sama memperhatikan orang yang sekitar kita, di depan, kanan, kiri, belakang. Ketika dia seolah-olah sedang menunggu sesuatu, kelihatannya dia sedang mencari penumpang, tunggu di depan toko kita, nggak dapat penumpang, kan kita kasihan. Yeah. Wah, dia butuh makan, butuh minum. Cobalah kita kasihkan satu bungkus nasi atau kue sama minuman. Ini kelihatan sepele, tetapi bagi tukang becak itu, ini sangat berharga. Kalau aku orang duit, nggak ada duit, bagaimana aku bisa makan dan minum? Kita kalau sering memperhatikan orang, mungkin tukang tambal ban, tukang sapu-sapu, waktu jalan sana, kita perhatikan, ini kan sudah waktunya jam makan. Kita panggil dulu, Pak, ini silakan makan. Nah, dengan cara seperti ini saling memperhatikan. Ada kelompok yang suka memberikan makanan, ada kelompok sana suka memberikan minuman, ada kelompok sana sering memberikan buku-buku. Wah, inilah di mana-mana seolah-olah di dunia kita ini, lingkungan kita ini bagaikan surga yang saling membantu. Kelihatan kecil-kecil sepele, tetapi ini perhatian kita terhadap lingkungan, terhadap teman-teman, saudara kita yang sedang membutuhkan itu sangat penting. Mereka sangat menghargai, sangat membantu, dan membahagiakan mereka itu sangat baguslah. Itulah tujuan kita beragama, bisa membahagiakan banyak pihak. Itu tujuan utama yang penting kita jalankan. Jadi begitu ya, Bante. Jadi terhadap orang kecil, wong cilik, nah itu istilahnya wong cilik, itu kita sering memberi perhatian, sering memberikan. Di situ ada cinta kasih, Bante, ada belas asih, cinta kasih. Itulah dengan sendirinya karena dia merasa tergugah, mereka membutuhkan. Bagaimana kita ini juga menekankan bagaimana kita bisa hidup bersama, saling bisa membahagiakan siapa saja, tidak pandang bulu. Asalkan kita bisa bersama-sama. Saya kira
paham seperti itu tidak jauh berbeda dengan pemahaman gotong royong, saling memberi menerima. Kalau menurut Romo Ustadz ini, apa betul ini ketika kita care ya terhadap wong cilik atau orang kecil ini, apakah sudah betul disebut kita bisa bergotong royong? Menurut panjenengan bagaimana? Ya sepakat dengan Bante tadi. Jadi sebenarnya kalau kita berangkat dari hal yang kecil, maka ketika menjadi besar atau dibesarkan oleh massa, oleh publik gitu ya, maka tetap kepribadian itu akan tetap utuh. Jadi ketika yang dicontoh-contohkan oleh Bante tadi ya, menolong orang-orang yang kecil, itu adalah satu keniscayaan. Bahkan kalau kita ibaratkan gedung ya, indahnya gedung, bangunan, vihara, masjid, gereja, rumah kita masing-masing, itu bukan pilarnya yang besar itu, tetapi sentuhan-sentuhan akhir yang kecil. Dan sentuhan akhir itu adalah sentuhan yang justru cepat dipandang. Justru cepat terlihat. Begitu ya. Baik keluarga Dhamma TV, kita break sejenak untuk mempersilakan yang satu ini. Menarik sekali tentang hal-hal sepele ini. Kadang kita itu suka menyepelekan orang. Bahkan ketika ada kisah, ada orang yang ya biarlah mungkin pembantu atau tidak punya pangkat atau siapapun dia, karena saya ini pejabat yang tinggi, saya tidak perlu menyapa dia, saya tidak perlu baik-baik hati kepada dia, saya dibiar aja. Kadang-kadang kalau ditanya pun saya pura-pura tidak dengar. Nah kalau yang ini bagaimana Bante? Yang menyepelekan orang lain. Ya inilah kebanyakan manusia ini tidak menyadarin bahwa Sang Buddha sudah menegaskan kita tidak bisa mengukur quality batin dan pikiran tiap-tiap individu, karena Sang Buddha sudah menekankan tiap-tiap orang sudah punya bakat kebudayaan dalam batin dan pikirannya. Makanya itu kalau kita perhatikan dalam sejarah Sang Buddha aja melihat bahwa kemampuan beliau menilai kemampuan batin yang tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Bahkan seorang pengemis saja Sang Buddha melihat, wah ini tidak lama lagi dia bisa mencapai quality batin setara Sang Buddha, mencapai kesempurnaan, karena kehidupan yang lampau dia itu sudah memupuk kesempurnaan-kesempurnaan yang harus dia kembangkan dalam batin dan pikirannya, sehingga ketika Sang Buddha mengajak mereka masuk menjadi murid beliau, walaupun dia seorang pengemis, bahkan walaupun mereka seorang pelacur, juga ada mereka yang walaupun mereka seorang pembunuh yang begitu kejam, tetapi Sang Buddha mampu menata, mengarahkan, menyadarkan sehingga dia bisa mencapai kebudayaan, kemampuan memanage cara berpikir yang demikian dahsyat sehingga dia mencapai kekuatan batin yang tertinggi, sehingga dengan demikian walaupun dia seorang yang rendahan tadinya, tetapi batinnya yang telah dikumpulkan sedemikian rupa bisa berubah, langsung dia mencapai yang tertinggi di dalam quality batin mereka masing-masing. Maka kalau kita bisa memandang tiap-tiap orang sudah punya bakal kebudayaan dalam batinnya masing-masing, maka kita hargailah mereka siapapun juga dia, apakah rendahan, orang sampingan, orang bawaan kita, tetap kita hargain. Kalau kita bisa menghadapi demikian ini, kita akan dihargai oleh semua masyarakat bahwa kita bukan orang yang sombong, kita bisa menerima semua pihak, sehingga itulah yang bisa menyenangkan bagi semua kalayak ramai. Gitu ya Bante ya. Jadi ternyata kita sombong itu sama sekali tidak perlu. Bahkan orang kecil pun, orang yang sepele itu kadang juga ada gunanya bagi kita. Nah ini saya tanya penjelasan sebagai seorang petani ini, kemarin saya melihat beliau ini suka bertani Bante. Ya bagus sekali itu, saya lihat beliau di fotonya itu ada pacul, pegang pacul, dan di alam terbuka yang indah. Tentu di sana banyak juga orang-orang kecil, orang-orang biasa. Menurut panjenengan bagaimana orang-orang kecil, orang-orang biasa di sekitar pertanian panjenengan? Iya. Justru di situ, mohon maaf nih,
kita belum pernah Bante, malah Bante bantu saya juga belum pernah ya. Kalau doa pasti beliau membantu. Tapi kalau untuk di bidang pertanian kan bukan bidangnya Bante gitu ya. Lebih dari itu juga walaupun kita berkawan dengan para kiai ustadz, ya, para pendeta Bante dan seterusnya sampai dengan guru besar ya. Tapi justru yang membantu kalau Bunda itu tadi membuka dengan pertanian, justru yang membantu kami di lahan tersebut adalah saudara-saudara kami yang sangat sederhana, yang pendidikannya kadang juga tidak sampai Bante tamat SD. Ya, tapi mohon maaf Bunda, gadgetnya kalah saya. Jadi walaupun ke kebun tetap masih pakai gadget Bante. Ini istimewanya yang sekarang itu gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap kecil ini ya, menurut pemikiran kami justru di tempat tertentu beliau-beliau ini besar, bahkan sangat besar untuk ukuran kita. Ya, kalau saya suruh memanjat pohon pete ya, walaupun itu punya saya sendiri. Ketika saya masih muda dulu, Bante, masih bisa, it's okay kata Bu Ani ya. Tapi untuk sekarang, udah jangankan begitu ya, naik 1-2 saja udah gemetar. Jadi betapa sebenarnya kita ini, kalau kita anggap orang itu besar dan kecil, hanya cara pandang kita. Kalau kita memandang perannya, maka tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan itu yang kecil. Mereka besar di perannya masing-masing. Ya, seperti tadi Bante menyebut tukang tambal ban, sangat besar perannya dibanding seorang guru besar di sebuah universitas. Kenapa? Mereka tidak mungkin ketika bannya bocor itu menambal sendiri. Berarti di sini apa? Di sini seorang yang kecil yang ada biasanya di pinggir jalan atau bertani bersama kami, ini adalah memiliki satu peran yang besar, bukan kecil dan tidak sepele. Ya, sepele itu kan bahasa umum ya, Bunda. Nah, itu kita hanya mengambil bahasa umum. Tapi sebenarnya peran sekecil apapun dipandang dalam status sosial atau strata sosial secara sosiologis, tapi dalam pengertian jiwa sebenarnya tidak ada yang kecil di dunia ini. Karena apa? Yang kecil itu pun kalau mengganggu hanya sekedar lugut ya Bante di tangan. Pirsa lugut gak Bunda? Saya khawatir orang kota nggak tahu lugut. Nah, hanya masuk sedikit saja kita bingung untuk mengeluarkannya. Demikian juga ketika tidak ada saudara-saudara kita yang membantu di bidang pertanian, maka kita bingung Bunda. Kita bingung. Kenapa? Siapa yang akan mengelola lahan itu jika tidak saudara-saudara kita yang memang diperankan oleh Tuhan yang Maha Pengasih itu untuk bekerja sama atau gotong royong bersama kita. Nah, dengan demikian maka kalau kita saling menyadari peran, maka sebenarnya itu tidak bisa sopo siro sopo ingsun. Nah, itu yang ada adalah kita. Oleh sebab itu doa di Dhamma itu kan kebahagiaan bukan untuk saya Bante ya, apalagi aku dalam pengertian ego, tetapi adalah untuk kita semua, untuk semua makhluk. Nah ini kadang-kadang ketika saya berucap begini, ini ada yang mengkritisi. Ini ustadznya kok jadi koyok Bante gitu ya. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak disadari bahwa salam itu bukan hanya milik kita, tapi itu adalah milik siapapun yang mendengar maupun yang tidak mendengar. Kemudian termasuk yang nyata maupun yang gaib. Nah ini, yang gaib itu kan seringkali dilambangkan nyaris tak terlihat atau sangat kecil sekali. Nah, mungkin disepelekan kalau bahasa tema kita hari ini. Jadi assalamualaikum itu juga menyangkut seluruh makhluk sepele juga ya. Karena ada sabda Nabi itu tebarkanlah salam. Salam itu bukan sekedar ucapan, tapi tebarkanlah kebajikan-kebajikan, kedamaian-kedamaian, keselamatan untuk diri dan lingkungan yang luas. Nah itu, kalau salam itu melingkupi setidaknya itu 40 rumah di sekitar kita itu harus selamat dari lisan dan kekuasaan kita. Artinya apa sih assalamualaikum? Artinya assalamualaikum itu kan semoga kamu dalam kesejahteraan, dalam rahmat Tuhan, kan gitu ya. Rahayu, wilujeng kan gitu ya. Nah itu. Kalau bahasa Bante apa Bante? Ya, kita semoga semua berbahagia. Nah, itu tadi. Sabesata bhavantu Sabesata bhavantu sukitata. Nah, itu. Jadi
artinya apa? Semua agama-agama itu kan nyengkuyung kebahagiaan. Nah itu. Jadi tidak ada, sekali lagi, tidak ada peran yang sepilih, tapi yang ada adalah peran masing-masing yang proporsional dan yang indah, selaras. Karena kalau semua besar, maka kita tidak bisa membangun rumah. Karena semua batu besar. Sudah sudah sesek. Iya, bukan begitu, Mbak Bundangi. Ketika yang besar saja kan kita masih butuh pasir. Dan pasir pun itu ada butuh pasir ayak, pasir halus, dan seterusnya. Nah, di sinilah maka kita tidak bisa mengatakan bahasa lain itu, kita tidak bisa nyepelek nih orang. Apa bahasa Indonesianya apa tuh, Bunda? Nyepelek itu apa ya? Menganggap meremehkan orang lain, tidak bisa. Itu luar biasa sekali. Kadang kita tidak sadar bahwa kadang-kadang kita ini suka sekali berperilaku terhadap junior, terhadap pembantu rumah tangga, terhadap orang-orang kecil di sekitar kita dengan ego yang tinggi. Kita marah dengan kata-kata yang keras, kita berbicara yang buruk terhadap mereka, padahal ketika mereka pergi, kita sangat ingin mereka kembali. Kita merasa kehilangan di sini. Ada peran yang tak tergantikan. Ini banyak loh, keluarga Dhamma TV ya, pemirsa, ketika kita begitu arogansinya untuk memberikan kejahatan, penekanan terhadap junior-junior kita atau orang-orang bawahan kita, sebenarnya kita butuh mereka. Bagaimana ini, Bante? Ada orang yang berucap kasar terhadap orang-orang yang rendah itu. Ya otomatis siapapun juga yang mengucapkan kata-kata kasar itu sudah memandang bahwa orang itu rendahan. Maka itu kita mulai sekarang berusaha untuk mengangkat derajat semua makhluk itu yang tadi saya katakan sudah memiliki sifat kebudayaan dalam batin dan pikiran mereka masing-masing. Mungkin mereka lebih tinggi daripada kita kualiti batinnya, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Tetapi secara jasmani seolah-olah dia rendah. Maka dari itu kita melihat batinnya yang tinggi. Maka itu setiap kita melihat siapapun juga, dia adalah memiliki batin yang tinggi. Marilah kita dengan cara seperti ini, kita tidak akan merendahkan, kita tidak mengejek, kita tidak akan menjelekkan siapapun juga. Kita tetap mengagungkan dia. Mungkin punya sifat mulia yang lebih tinggi daripada saya, sehingga saya tetap harus menghargai mereka, sehingga kata-kata kasar, kata-kata yang ingin merendahkan mereka itu tidak akan sampai terjadi. Karena kita sudah punya mindset yang jauh berbeda dengan secara umum, karena memang umum itu senang untuk merendahkan mereka dan ingin mengagungkan dirinya sendiri. Itulah harus dibalik cara berpikir supaya kita bisa mengikuti sistem membuat kedamaian di dunia ini. Itu yang terbaik. Tadi Bante mengatakan tentang kebudayaan ya, bahwa pada setiap orang itu ada kebudayaan. Kebudayaan ini apa, Bante? Apakah di orang beragama lain ada juga kebudayaannya? Apa artinya? Sesungguhnya istilahnya kebudayaan itu, dia beragama apapun juga itu tidak menjadi masalah, karena energi batin dan pikiran kita itu yang nyata dia tidak punya merek agama manapun juga. Tetapi dia sudah mengumpulkan lahir dan mati berkali-kali, walaupun dia tidak mempercaya itu, tetapi hukum itu tetap berlaku bagi siapapun juga. Maka itu kita tidak tahu kehidupan mereka itu yang dulu itu gimana, sudah berapa banyak kebajikan, pengabdian mereka untuk kepentingan masyarakat yang begitu banyak. Kalau dia sudah mengumpulkan sedemikian banyak, sekarang lahir seperti ini, bukan berarti dia rendahan. Dia sudah memiliki kebajikan yang sangat dahsyat. Maka dari itu sifat-sifat kebudayaan itu berarti dia sudah memiliki energi positif yang sedemikian dahsyatnya, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kualiti batin mereka itu sampai di mana tingginya. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita sudah menganggap mereka juga memiliki sifat kebudayaan, memiliki paramita kesempurnaan yang telah memang pupuk bersama, otomatis kalau kita menganggap mereka mungkin mereka lebih tinggi daripada saya, dan kita selalu rendah hati, saya mungkin yang rendah. Jadi dengan demikian kita tidak pernah akan menghujat atau merendahkan mereka. Kita selalu meletakkan mereka
dia lebih tinggi, lebih agung, dia punya sifat kebudayaan, punya kesempurnaan yang lebih bagus dalam kehidupan lampau. Tapi walaupun sekarang dalam kondisi sosial kelihatannya rendah, tetapi kita tidak memandang dari sosialnya, dari materinya, dari posisi yang terlihat, tetapi kita tidak memiliki kemampuan melihat apa yang terisi dalam batin dan pikirannya. Itulah yang kita hargai. Mereka lebih tinggi daripada saya. Kalau semua memandang seperti ini, sifat rendah hati itu akan muncul. Bukan sifat menyombongkan bahwa kita lebih hebat, lebih luar biasa daripada mereka. Iya, iya. Ini menarik sekali keluarga Dhamma TV, tetapi kita harus jeda sejenak untuk mempersilahkan yang lewat yang satu ini. Tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, saya menyapa dahulu yang sudah sering menyapa kita. Ini ada Ibu Sri Isti, ya Ibu Sri Isti. Terima kasih, saya selalu mendapat pencerahan dari Dhamma TV dan Cahaya Kehidupan. Dari Ibu Tunia di Singosari ini, ya Namo Buddhaya Bante, saya ingin kapan-kapan ke rumahnya Bante. Oh, bukan rumah ya, Bante tidak punya rumah, tapi wihara di Padmagraha di Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 Batu. Kemudian Bapak Gatot dan Bapak Ones yang ada di Batu, ya kami persilahkan, terima kasih untuk salam hormatnya kepada Bante dan kepada Romo Ustadz. Kemudian Pak Ahmad dan keluarga Bapak Ibu Gofrun di Mergosono, Bapak Otran dan Ibu Is Mukaromah di Jalan Candi Mendut. Baik, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan ini Bante yang menarik juga ini tadi dari Bapak Jainal ini. Mana tadi ya? Beliau mengatakan bahwa sebenarnya presiden kita itu, mana tadi ya? Presiden kita itu adalah pelaku Buddhis. Ketika pada waktu malam tahun baru, beliau itu memakai baju yang sederhana, sarungan, memakai peci dan sarungannya itu putih-putih itu. Beliau melakukan karena dia mengundang makan awak media itu, dan pas pampres kan ya kasihan malam tahun baru mereka harus jaga presiden, dan anak-anak media itu semua bawa alat-alatnya itu. Aduh, Jokowi ngapain ya? Ya sudah, masuk sini, dipanggillah, dorong-dorong yang lewat itu makanan, memberi dana. Dan dia juga melakukan sila, artinya moralitas ya. Dia berbicara baik. Bahkan antri di dalam mengambil makanan itu antri Bante. Dia tidak, saya presiden, saya boleh toh minggirin anak-anak itu, sekedar awak media, orang-orang muda diminggirin dia bisa. Tapi dia melakukan juga moralitas. Dan dia juga melakukan meditasi, buktinya dia pakai sarung. Orang pakai sarung kan biasanya cepat sholat, ya. Orang pakai sarung, pakai peci, beliau cepat akan sholat. 3 hal dilakukannya di malam tahun baru. Dan ini tadi juga dikatakan tadi bahwa beliau itu pelaku kebudayaan yang diceritakan Bante tadi, sekalipun beliau Muslim begitu. Sekarang saya ke Romo Ustadz, bagaimana menanggapi kata-kata dari Bapak Jainal ini? Monggo, Romo Ustadz. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Kalau salah dibenarkan Bante. Karena kebudayaan itu bagi kami adalah kalau di Islam itu fitrah gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada rupanya gitu Bante. Tetapi sesuatu itu ada di dalam setiap orang. Dan fitrah itu adalah, kalau diwujudkan dalam sikap perilaku, adalah perbuatan-perbuatan yang mulia dengan kesadaran yang tulus. Jadi kesadaran tulus yang mendorong orang untuk berbuat mulia, siapapun itu, mulai dari presiden kita Soekarno, Soeharto, sampai dengan Pak Jokowi, semua itu pasti dibalut kemuliaan, pasti. Seberapapun beliau-beliau itu pasti punya kesalahan, tetapi kemuliaan-kemuliaan itu pasti ada juga. Nah, oleh sebab itu kan kita tidak boleh menilai seseorang itu hanya dari kanan saja terlihat bagus-bagusnya, tapi
kemudian terlalu kiri, sehingga yang jelek saja yang tampak, walaupun apa yang diperbuat. Ya, kalau tadi Pak Jokowi melakukan perbuatan kemuliaan seperti itu, nah ini kalau dikatakan Pak Jenal ada dalam kesadaran, atau dalam bahasa lain kesadaran Buddha, ya. Kalau dalam Islam ada kesadaran fitrah. Ini adalah mengamalkan apa yang dinubuahkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Berarti setiap orang sebenarnya sudah punya fitrah atau kebudayaan itu ya. Iya. Bila tidak terganggu oleh terkontaminasi oleh lingkungan. Iya. Sebenarnya lingkungan itu juga memang mengganggu, ya, dianggap mengganggu, tapi dalam tanda petik. Ketika seseorang itu menguatkan dirinya, fitrahnya, ya, fitrahnya itu dikuatkan. Kalau Buddha itu melalui sumedhi, ya, topa brata, dan Rasulullah Muhammad juga melakukan namanya khalwat. Sebenarnya sama itu, hanya bahasanya. Ya, meditasi, ya, di Gua Hira. Itu semua adalah dalam rangka untuk mengasah batin supaya kuat dan supaya bisa berbuat kemuliaan untuk tidak saja dirinya dan keluarga, tapi juga untuk orang lain. Kemaslahatan banyak orang. Itu. Sehingga Pak Jokowi tadi kalau melihat ada awak media pampres dan seterusnya, ya, itu di desa, Bunda, ya, kepala-kepala desa itu kan mesti dijaga, Bante, ya, dijaga oleh tukang ronda, ya. Apa yang dilakukan kepala desa sama yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya. Mereka kalau ada pasugatan juga disuguhi dan seterusnya. Nah, itu yang indah sebenarnya adalah dari rasa, kalau Pak Jenal bilang dari rasa kebudayaan tadi, rasa fitrahnya manusia yang paling dalam, karena kita ini tidak mungkin akan senang kalau kita ini dikatakan tercela. Loh, kamu kok jelek sekali, kamu kok medit, nah itu loh. Itu kan tidak senang. Nah, sesuatu yang kita tidak senangi jangan juga disampaikan, dihadiahkan ke orang lain. Kan itu kalau dalam teori biologi molekuler yang termodern, orang itu yang mengasih itu tidak baik, tetapi orang yang berbagi kasih itulah yang mulia. Karena gen kita, ya, itu akan senantiasa hidup. Dan gen itu kalau 1 miliar orang dikumpulkan nggak sampai 1 biji padi. Nah, ini adalah fitrah, yang dimana fitrah itu tidak beruang dan tidak berwaktu. Tapi ada. Tapi ada. Nah, kalau orang Jawa itu kita mengenal rasa rumangsa. Ya, jadi pengasahan batin, sehingga kalau manusia itu kan memanusiakan manusia lain, sehingga malu kalau kok gak koyo menungso. Wong nih wong. Ya, wong nih wong, memanusiakan manusia. Itu kalau di Buddhis ada enggak, Bante, memanusiakan manusia? Ya, itulah kalau kita bisa seperti ini kan otomatis siapapun juga namanya manusia itu, dia bisa melihat bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang ingin disolimin atau dijahatin. Kalau ketika kita tidak menjahatin orang, berarti kita sudah senang sama kelompok itu, orang itu, otomatis untuk lebih menyenangkan kita bisa memberikan sesuatu yang diharapkan oleh mereka. Makanya saling membantu seperti ini, saling menyenangkan seperti ini akan menjadi sarana yang saling tolong menolong, saling dukung mendukung. Alangkah indahnya kalau kita juga sering membaca ada kelompok tertentu membuat yayasan sesuap nasi misalkan. Kita membuat yayasan sesuap nasi. Nah, sesuap nasi ini dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan. Katakanlah kalau kita beli nasi campur di luar itu 15.000, kita sesuap nasi ini 3.000, otomatis membantu mereka dengan murah meriah, tetapi mereka senang. Wah, ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurnya, ada tahu tempe, wah lengkap. Kalau beli yang biasanya 15.000, ini cuma 3.000. Wah, kita meringankan orang lain yang sedang membutuhkan, dia bisa menyimpan kelebihan itu untuk keluarga mereka. Jadi inilah yang dikatakan membentuk yayasan yang saling menolong, menunjang untuk membantu
orang-orang kecil, sehingga orang-orang kecil ini tertolong, terbantu dengan banyaknya orang-orang yang pandai membentuk yayasan seperti itu, memikirkan untuk orang-orang yang dianggap sepele tetapi sangat mendukung mereka, itu akan sangat menyenangkan. Inilah yang namanya cinta kasih, itu tidak pandang bulu, bisa menyenangkan dan membahagiakan siapapun juga. Itulah sesungguhnya kita pun akan jadi pemimpin yang bisa membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Alangkah indahnya tidak lama lagi, mudah-mudahan di Malang Raya ini akan terciptalah yayasan-yayasan yang menciptakan harga murah khusus untuk orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Walaupun kalau mereka tidak mampu, ya kasih free, tapi mereka mampu tetap membayar sekedarnya 3.000, ya kita terima. Kalau ada yang mau nyumbang, ya kita juga terima, sehingga dikelola yang lebih besar lagi, sehingga dengan demikian akan saling tolong menolong, membantu mereka seperti ini. Ini akan menjadi sarana agama yang saling membahagiakan semua pihak. Ya, terima kasih Bante. Di running text ada tulisan, jangan pernah menganggap sepele hal-hal yang kecil, karena sesungguhnya hal-hal yang besar adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Tetaplah eling lan waspada. Dan di dalam kebersamaan itu, kita ini tentu ada prinsip gotong royong. Dari hal kecil-kecil digotong, diroyong menjadi hal besar. Gotong royong itu sering kita dengarkan di dalam ya kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau menurut Romo Ustadz, gotong royong itu bagaimana? Sebetulnya gotong royong itu kan ada yang mengatakan kalimat ini dari Jawa Barat gitu ya, dan Jawa Timur dan seterusnya gitu ya. Tetapi sebenarnya ini di semua benua ini yang namanya gotong royong ini termasuk fitrah gitu ya. Jadi termasuk kesadaran. Ya, termasuk Buddhis tadi itu, termasuk Buddha tadi. Kenapa seperti itu ya? Kalau kita memberi makna kehidupan ini dengan bahasa yang berbeda, itu tidak berarti menggadaikan iman ya Bante. Bante tadi juga menyebut zalim. Zalim itu dari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab dipakai bahasa Al-Quran, kan tidak otomatis Bante ganti agama, kan bukan itu. Nah, karena seringkali di masyarakat kita itu, kalau seseorang itu ngomong begitu, campur dengan Bante ini aja sudah malah dilapor nang wali kota katanya agamanya kok banyak sekali. Nah gitu. Jadi gotong royong itu ajaran kemuliaan yang sebenarnya itu sudah built-in gitu. Jadi ada di dalam diri setiap orang. Karena kembali kepada biologi molekuler tadi, kalau masing-masing DNA kita ya, asin, tianin, guanin dan seterusnya itu tidak bekerja sama, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada sistem. Tidak ada sistem kehidupan. Nah oleh sebab itu setiap orang itu harus kumpul dengan orang yang lainnya. Keterasingan justru akan membuat seseorang sakit. Jangan pernah mengasingkan diri agar Anda tidak terasing, karena sebenarnya kita ini makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, jangan pernah menyepelekan orang lain, jangan pernah menganggap kecil pada hal-hal yang kelihatannya sepele, seperti juga pada sebuah gadget ya. Itu chipnya sangat kecil sekali. Kalau dihilang, yang menemukan itu akan dibuang juga. Bahkan sekalipun gadgetnya harganya 15 juta, tetapi chipnya sangat kecil. Demikianlah hal-hal kecil itu sebenarnya ada di dalam hidup kita, menyokong suatu hal yang besar. Jadi jangan hanya melihat hal yang besar-besar. Konon kalau orang Jawa bilang, lek mlaku aja ndangak, nanti malah kesandung yang kecil yang ada di bawah. Memperhatikan hal kecil adalah lebih baik, karena memperhatikan hal kecil juga termasuk artinya memperhatikan hal besar juga. 1 SMS. Rahayu. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan tidak mengabdi kepada sesama manusia
tetapi Tuhan itu bersemayam juga di gubuk si miskin dan manusia yang teraniaya. Mohon Romo Ustadz menjelaskan kata-kata dari Bapak Slamet ini. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan itu juga bersemayam di gubuk si miskin dan manusia teraniaya. Mungkin kurang betul kalimatnya. Monggo katuran. Pak Slamet nih. Jadi kalau kita berbicara Tuhan, bahkan di dalam ajaran Islam itu dikatakan bahwa qalbu mukmin baitullah. Jadi di dalam dada, di dalam hati nuraninya orang mukmin, disitulah singgasananya Allah atau singgasana Tuhan. Kalau begitu, setiap orang yang diciptakan itu pasti punya kolbu, kan gitu, punya hati nurani. Ada Tuhan di dalam pasti hatinya. Ada Tuhan di sana. Karena itu kan kita tidak bisa mengelak dari pandangan Tuhan. Kita juga tidak bisa mengelak dari ketentuan Tuhan. Tetapi kita bisa berusaha. Oleh sebab itu tidak ada Tuhan orang miskin, Tuhan orang kaya. Itu tidak ada. Tapi Tuhan itu adalah milik kita semua. Karena milik kita semua, maka Tuhan jangan pernah diperebutkan. Dan jangan merasa paling benar sendiri, ya. Kemudian menjadi panitia nirwana gitu ya. Itu ya, panitia ahli surga gitu nggih. Nah, kemudian hanya mereka dan kelompoknya saja yang paling berhak. Nah, itu. Sedangkan yang lain tidak. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini harusnya dihilangkan dari kita. Apalagi kalau orang Islam mengatakan la ilah, tidak ada sesembahan ilah Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan Allah itu kalau dalam persepsi saya, makanya kenapa ketuhanan bukan Tuhan atau bukan Allah atau Allah dan sebagainya. Karena itu menurut persepsi dari orang masing-masing, menurut keyakinan dari agama yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Sehingga kalau keyakinan itu masing-masing dipahami, maka agama itu menjadi indah. Nah, itu untuk mengatur kehidupan kita supaya lebih teratur. Jadi agama itu sendiri kan supaya tidak tabrakan, ya, supaya satu dengan yang lainnya hidupnya teratur. Makanya itu moralitas atau perilaku sosial itu beriringan dengan perilaku individu. Jadi ibadah seberapapun kita salehnya, tapi tidak menjadi soleh ketika kesalehan sosial itu tidak terwujud. Ketika tidak melakukan moralitas itu tadi. Ini luar biasa. Ya, termasuk yang paling sederhana di desa itu dulu kan mesti ada kendi. Bahkan sampai sekarang ya Bantu ya. Di beberapa kampung kita masih ada kendi di depan rumah isinya air. Nah, siapapun boleh untuk meminumnya. Kalau sekarang beli, kalau di kota beli namanya air mineral. Tapi masih ada loh Bunda. Mohon maaf ya, yang saya kenal betul dengan saudara kami yang keturunan Tionghoa ini ya. Beliau malah perintis itu meletakkan kendi di depan tokonya. Nah itu. Tidak saja itu, tapi juga membuat mobilnya itu ambulan gratis. Dan beliau itu ketua RW abadi. Saya jadi RW udah pensiun lama, tapi beliau sampai hari ini nanti masih RW nanti. Dicintai masyarakatnya itu. Saking sosialnya. Saking itu. Moralitasnya bagus sekali ya. Ini enggak ada namanya ini. Dari 081333 sekian. Selamat malam Bante. Apakah moralitas itu ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau? Ya, kalau kita lihat moralitas seseorang, otomatis itu ada hubungannya dengan energi di dalam batin dan pikiran yang merupakan kelanjutan yang lampau itu terbawa sampai sekarang. Mereka dulu dari alam yang mana, itulah yang akan dibawa sampai sekarang. Kalau mereka dulunya di alam yang tinggi, otomatis moralitasnya itu orang ini akan bagus. Tetapi sebaliknya, kalau mereka dulunya dari alam yang rendahan dari manusia, terlihat semenjak kecil dia sifat kejamnya, siap jahatnya, kata-kata kasar, suka melakukan sesuatu hal yang menyimpang, itu juga akan terlihat. Maka dari itulah yang dikatakan
kebiasaan-kebiasaan yang lampau akan menentukan mereka juga yang akan menentukan saat sekarang ini. Maka moralitas itu juga sudah merupakan hukum kewajaran, merupakan kontinuitas yang lampau sampai sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam riwayat Sang Buddha itu, Sang Buddha menyatakan bahwa beliau pernah menjadi raja di raja 115 kali dalam kehidupan yang lampau, sangat berkuasa dalam kehidupan. Juga pernah menjadi 36 kali menjadi raja dewa yang berada di surga tingkat kedua, menguasai alam semesta ini. Dia lahir sebagai raja dewa 36 kali. Dan akhirnya dia menjadi Sang Buddha. Inilah yang dikatakan siapapun juga yang punya kekuatan-kekuatan positif yang sedemikian dahsyatnya, dia bisa menjadi pemimpin yang secara terus-menerus. Demikian juga sebaliknya, kalau dia punya kekuatan negatif, itu juga akan membuat mereka terlahir di kondisi yang tidak menyenangkan, baik di dunia ini maupun di alam selanjutnya. Maka dari itulah kita hanya diminta, siapapun yang ingin mulia, mari kita bersama-sama bersukacita untuk berbuat kebajikan sebanyak mungkin kepada siapapun juga. Siapapun yang ingin menuju alam yang rendah, lakukan hal-hal yang rendah, Anda pun akan menuju yang rendah itu. Maka memahami seperti ini, orang yang bijaksana pasti mengikuti jalan yang mulia, yang membawa kemajuan, yang membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Itulah yang terbaik. Ya, jadi kalau pikirannya ketika mau meninggal itu begitu, maka tidak jauh dari pikirannya itu, maka itu yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya ketika mau meninggal itu dia mikir, aduh enak ya mancing itu di sungai, dia membayangkan sungai, setiap hari kerjanya begitu, bisa jadi ketika meninggal dia akan hidup di sekitar sungai itu. Jadi tidak jauh dari pikiran manusia hidup. Apa yang Anda terjadi hari ini sebenarnya adalah hasil pemikiran Anda 2 tahun yang lalu atau bahkan 3 bulan yang lalu. Apa yang Anda alami hari ini adalah hasil pemikiran Anda sendiri 3 tahun yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Itu cepat lambatnya tergantung karma ya Bante ya. Ya, begitulah ya. Kelanjutan dari energi yang tidak pernah habis. Energi itu tidak habis Bante? Tidak pernah bisa habis dan tidak bisa dimanipulasi. Tetap akan seperti apa adanya. Nah ini perlu ya keluarga Dhamma TV untuk belajar energi itu apa. Kalau ingin bertemu dengan Yang Mulia Bante di Wihara Padma Graha, Jalan Imam Bonjol atas nomor 25 Batu, nanti bisa menelpon dulu ke Dhamma TV atau menelpon saya, nanti bisa saya antarkan ke sana. Baik, kalau menurut Romo Ustadz, bagaimana tentang panitia surgawi tadi? Ada tambahannya enggak? Ya, jadi sebaiknya kita berpikiran positif bahwa saudara-saudara kita betapapun mereka sekarang itu di sisi mana atau di tempat mana, maka sesungguhnya dia sangat ingin berbahagia, dia sangat ingin selamat. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang sekarang dirundung masalah. Tidak ada satupun orang yang tidak kepingin keluar dari masalah itu. Nah, hanya saja ya, yang tidak ada masalah apapun, masalah sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya, jangan menganggap bahwa kita sendiri atau Anda sendiri yang paling hebat. Karena satu dengan yang lainnya kalau dihitung hebat, sesungguhnya orang itu satu dengan yang lainnya saling menghebatkan, ya, saling memberikan. Artinya saya hebat karena dirimu, demikian juga satunya juga saya hebat karena dirimu juga. Itu. Jadi oleh sebab itu kerjasama atau gotong royong adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, perkara surga dan neraka ya Bante ya, ini kalau menurut kami di alam akhirat nanti kita tidak bisa. Sedangkan kita menentukan 2 menit ke depan saja kita tidak mampu. Nah, oleh sebab itu kita apa? Ya, berbuat baiklah. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Kalau kamu berbuat kemuliaan, kebajikan
maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu berbuat jelek, maka kejelekan itu oleh Tuhan dikembalikan pada dirimu sendiri. Otomatis kembali ya. Betul. Dan ini kalau saya tidak diharamkan sama Bante, saya pinjam istilah, inilah sebenarnya karma. Ya. Tetapi ketika saya menyebut karma itu tidak ada itu dalam Islam itu, Ustaz. Nah, gitu. Karena apa? Kosakata itu dipikir bukan milik Tuhan. Kosakata itu adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Oleh sebab itu kita memakainya. Seperti dunia ini kan, ini miliknya Tuhan. Kita berbagi ruang atas kebaikan. Hak pakai saja. Iya. Kita ini ternyata hanya punya hak pakai saja. Baik Bante, tambahan 1 menit dari Bante, kami persilahkan untuk pembekalan, silakan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, memang pikiran sebagai penentu segala-galanya. Marilah kita bersama-sama untuk mulai sekarang jangan menyembelihkan pikiran ke arah yang negatif, karena siapapun juga mengarahkan pikiran ke arah negatif akan menjadi penderitaan untuk kita bersama. Siapapun yang mulai sekarang mengarahkan pikiran yang positif, itu pun akan membuahkan kebahagiaan untuk kita bersama. Maka dengan tahu seperti ini, alangkah indahnya ucapkan selalu dalam batin dan pikiran kita untuk menemukan sadar damai secara terus-menerus. Itulah sumber kebahagiaan bagi kita bersama. Siapapun yang menjalankan demikian, tidak menyepelekan walaupun sedikit kata-kata sadar damai diulang-ulang terus-menerus, itu sangat bermanfaat dan memberikan kekuatan yang dahsyat, membawa kebahagiaan bagi kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante. Terima kasih Romo Ustadz. Kita akan jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Kita sudahi sampai di sini dahulu. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sampai jumpa. Jaga kesehatan baik-baik. Namo Buddhaya.